Namun sepertinya kedua generasi tersebut akan menelan pil pahit karena adanya Aduh, ada wacana penundaan pemilu sih. lewat apa kamu frustasi banget? Ini nih wacana penundaan pemilu. Loh, bukannya udah ditunda ya emangnya? Ini kamu lihat aja beritanya. Wacana penundaan pemilu 2024. Antusiasme kaum milenial dan generasi Z mengikuti pemilu 2024 terlihat dari hasil survei tim riset dan analitik Kompas Gramedia bersama Litbang Kompas. Survei pun memperlihatkan tipe pemimpin ideal bagi mereka. Namun sepertinya kedua generasi tersebut akan menelan pil pahit karena adanya wacana penundaan pemilu 2024. Kira-kira apa yang menjadi latar belakang adanya wacana pemilu 2024? Simak beritanya setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Man 2 Tulangan Gede, saya Zulfa Trisna Koenisa sebagai pembicara pertama. Dan rekan saya Muhammad Rajin Taufik Rahman sebagai pembicara kedua. Dan Marcella Alga Rahmadani sebagai pembicara ketiga. Kami, tim kontra, menyampaikan ketidaksetujuan dan sangat amat menolak mosi wacana penundaan pemilu 2024 dengan beberapa alasan. Sebelum masuk ke beberapa alasannya, Dewan Juri yang terhormat serta teman-teman yang berbahagia, izinkan saya untuk memaparkan definisi daripada penundaan. Menurut KBBI, penundaan adalah suatu hal yang ditangguhkan atau ditunda karena suatu sebab. Berarti, wacana di sini adalah sebab yang mana menjadi alasan penundaan tersebut. Beberapa sumber mengatakan bahwa wacana diartikan sebuah tulisan atau bisa perkataan yang memuat gagasan atau pendapat bahkan keinginan seseorang. Dewan Juri yang terhormat, wacana selalu didasari oleh alasan-alasan di belakangnya, bukan? Dan desas-desus wacana penundaan pemilu tahun 2024 tidak lain dan tidak bukan adalah karena mengganggu perbaikan ekonomi. Padahal nyatanya Dewan Juri yang terhormat, data di lapangan yakni Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2023 sebesar 5,03% dan 5,01% di triwulan sebelumnya. Ini kan menunjukkan kenaikan dalam triwulan berikutnya. Lalu, penundaan pemilu hanya dapat dilakukan dengan syarat negara dalam keadaan darurat. Hal ini disebutkan dalam pasal 431 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sementara pada pasal 432 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, akan dilaksanakan pemilu susulan. Pada saat ini tidak terlihat kan kegentingan yang didasarkan pada alasan pemulihan ekonomi pasca COVID-19, apalagi setelah munculnya data yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik pada akun resminya. Bukan hanya itu, dilansir pada Kominfo bulan 5 tahun 2021, bahkan ketika Indonesia telah dilanda COVID-19, Indonesia saja mampu untuk membantu negara India. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia pada COVID-19 saja mampu membantu negara lain, apalagi pasca COVID-19 seperti ini. Lantas mengapa pemilu tahun 2024 harus ditunda? Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat dan saudara-saudara yang berbahagia, seperti yang dikatakan oleh pembicara pertama kami, jika penundaan pemilu ini didasarkan dengan alasan perbaikan ekonomi pasca COVID-19, tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Dewan Juri yang terhormat, data di lapangan melalui Kementerian Bidang Perekonomian Republik Indonesia menunjukkan bahwa
pada triwulan pertama tahun 2023, Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat impresif, 5,03%, dan berada di atas 5% pada triwulan berikutnya. Hal tersebut sudah menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sedang baik-baik saja. Dengan fakta di atas, kami tegaskan kembali, kami sebagai tim kontra menolak mosi kali ini. Di samping ekonomi kita yang baik-baik saja, kami telah mengumpulkan poin-poin fakta yang akan terjadi bila penundaan pemilu ini tetap terlaksana. Yang pastinya, poin-poin ini akan mendukung posisi tim kami sebagai tim kontra dalam debat kali ini. Poin yang pertama, penundaan pemilu sama halnya dengan negara Indonesia adalah negara yang tidak patuh terhadap hukum yang ada, tidak patuh terhadap aturan-aturan yang ada, tidak patuh terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Juri yang terhormat, padahal aturan pemilu setiap 5 tahun sekali sudah sangat jelas terpapar dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22E ayat 1 yang berbunyi, pemilu untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan atas asas luber jurdil dalam setiap 5 tahun sekali. Tentunya Dewan Juri yang terhormat, jika Indonesia melakukan penundaan pemilu, sama halnya dengan Indonesia melanggar hukum tersebut, melanggar aturan tersebut. Poin selanjutnya, penundaan pemilu dapat menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi menurun. Masyarakat bertanya-tanya tentang keabsahan hukum dalam negeri ini. Masyarakat bertanya-tanya tentang keabsahan demokrasi dalam negeri ini. Tentunya dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang menurun menyebabkan banyak terjadi kerusuhan, perpecahan di mana-mana. Poin selanjutnya, penundaan pemilu dapat menyebabkan sejarah hitam Indonesia terulang kembali, sejarah kelam Indonesia terulang kembali. Sejarah yang saya maksud yaitu pada masa akhir Orde Baru. Dewan Juri yang terhormat, pada masa itu Ketua MPR dan Ketua sebuah partai di Indonesia mengusulkan agar Soeharto maju ke-7 kalinya untuk menjadi presiden. Atas dasar rakyat masih menginginkannya. Memang benar pada saat itu Soeharto berhasil terpilih menjadi presiden untuk ke-7 kalinya. Namun setelah itu terjadi gelombang unjuk rasa di mana-mana. Para mahasiswa turun ke jalanan, para aktivis turun ke jalanan. Saudara-saudaraku, tentunya jika penundaan pemilu terjadi pada masa kali ini, gelombang unjuk rasa yang terjadi, para mahasiswa yang turun ke jalan, para aktivis yang turun ke jalan semakin banyak, dan kemudian kerusakan yang terjadi akan semakin besar. Mengingat pada masa kali ini informasi sudah sangat cepat menyebar melalui media sosial, baik melalui telepon, laptop, dan lain-lain. Sebaliknya, jika pemilu tetap dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan, hal ini menyebabkan manfaat-manfaat bagi negara kita, manfaat-manfaat bagi negara Indonesia ini. Manfaat yang pertama, pemimpin baru dapat menjadi wajah baru dalam perpolitikan Indonesia. Pemimpin baru dapat menyebabkan Indonesia bersaing dengan negara-negara se-Asia Tenggara, bahkan negara-negara di dunia. Manfaat yang kedua, dengan adanya pemilu yang dilaksanakan tepat waktu, menunjukkan bahwa negara kita, negara Indonesia, adalah negara yang taat terhadap hukum, adalah negara yang konsisten terhadap hukum-hukum yang berlaku. Tentunya, dengan ini masyarakat lebih percaya kepada pemerintah. Dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang tinggi menyebabkan peningkatan dalam berbagai bidang, baik bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Dewan Juri yang terhormat,
Dengan adanya banyak manfaat ketika kita melakukan pemilu tepat pada waktunya dan banyaknya kerugian ketika kita melakukan penundaan pemilu, sudah semestinya kita sebagai warga Indonesia menolak wacana penundaan pemilu tahun 2024. Terima kasih. Di sini saya sebagai pembicara ketiga atau opposition whip akan menguatkan argumen dari Deputy Leader Opposition atau pembicara kedua kami. Dewan juri yang saya hormati, sebelumnya seperti yang telah dikatakan oleh pembicara pertama kami, munculnya wacana penundaan pemilu 2024 adalah karena adanya pendapat yang mengatakan bahwasannya pelaksanaan pemilu tahun 2024 hanya akan mengganggu jalannya perbaikan ekonomi Indonesia pasca COVID-19. Padahal nyatanya Dewan Juri yang saya hormati, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam laman resminya menyatakan bahwasannya pada triwulan pertama tahun 2023 kenaikan ekonomi Indonesia sangatlah impresif di angka 5,03%. Hal ini secara langsung membuktikan bahwasannya wacana tentang penundaan pemilu tahun 2024 tidak memiliki argumentasi fondasi yang kuat. Dewan juri yang saya hormati, syarat tentang penundaan pemilu ini sesungguhnya telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatakan bahwasannya dalam hal di sebagian atau di seluruh negara kesatuan wilayah Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat terlaksanakan, dilakukan pemilu susulan. Apakah hal ini yang diinginkan agar dapat dijadikan alasan agar pemilu dapat ditunda? Dewan juri yang sangat saya hormati, nyatanya dengan kita melaksanakan pemilu secara tepat pada waktunya, hal ini akan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan dan ini akan meningkatkan perbaikan ekonomi Indonesia serta politiknya. Hal ini juga menunjukkan di mata dunia bahwa Indonesia merupakan negara yang patuh dan taat terhadap hukumnya, juga memberikan nilai plus pada pemerintahan Indonesia. Dewan juri yang sangat saya hormati, justru dengan tetap melanjutkan wacana penundaan pemilu tahun 2024 sama saja dengan negara kita tidak patuh terhadap hukum yang telah dibuatnya sendiri. Mau ditaruh mana rasa kepercayaan rakyat terhadap keabsahan demokrasi negara ini? Apa yang akan dikatakan pemerintah jika rakyat menuntut dengan Undang-Undang tahun 1945, tepatnya pasal 22E ayat 1, yang di dalamnya mengatur untuk pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD yang diharuskan harus bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Dewan juri yang saya hormati, sesungguhnya hal ini hanya akan mengulang kembali sejarah hitam Indonesia, apalagi di tengah zaman yang serba canggih informasinya, di tengah masyarakat yang kurang literasi. Hal ini sama saja dengan negeri ini bunuh diri. Sekali lagi saya sebagai opposition whip menegaskan kembali, tim kontra sangat-sangat menolak adanya wacana bahkan alasan untuk menunda pemilu tahun 2024. Terima kasih.